Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari kelompok 6 perwakilan. Jadi, di kali ini saya akan menemukan sebuah aplikasi company profile untuk mitra SDIT Al Mubarokah. Jadi, secara umum, company profile ini menggunakan dynamic. Jadi, admin bisa masuk melalui alamat yang kita tidak share. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan data sekolah. Jika datanya sudah ditambah, maka dia tombol ininya akan berubah menjadi edit. Jika datanya belum ada, maka dia tombol ini bakal menjadi tambah data. Karena datanya sudah ada dan harus dihapus menggunakan database, jadi seperti ini tampilannya, kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke visi misi. Di visi misi juga menggunakan logic yang sama, yang mana tombolnya ini tidak bisa ditambah lagi, jadi datanya hanya tunggal, hanya satu, dan bisa diedit. Oke, di misi ini kita bebas menambahkan data sebanyak mungkin sesuai dengan misi yang ada di sekolahnya. Di tentang sekolah ini juga sama, datanya seperti yang data sekolah itu dan visi, dia menggunakan data tunggal, jadi tombolnya ini juga sama. Kalau udah ada datanya, dia bakalan menjadi edit seperti ini. Oke, lanjut di persyaratan siswa. Di sini itu persyaratan calon siswa, datanya bisa banyak sesuai dengan realitanya. Dan untuk query kedua, yaitu formulir pendaftaran, kita menambahkan link untuk masuk ke formulir pendaftarannya di mana. Jadi saya udah nambahkan logika untuk di query yang kedua atau data kedua itu udah langsung bisa nge-ref langsung ke link yang formulir pendaftarannya. Oke, di biaya sekolah ini kita udah otomatis untuk total putra total putri ini karena beda ya. Jadi kita udah nambahkan pengembangan pemeliharaan peningkatan mutu kegiatan belajar buku paket seragam putra SPP. Jadi dia udah otomatis intinya. Jadi admin nggak perlu ngitung pakai kalkulator lagi karena dia udah integrated. Oke, lanjut ke fasilitas. Di sini ngejelasin apa fasilitasnya dan keterangannya apa serta jumlahnya ada berapa. Ini datanya bisa banyak juga. Lanjut di ekstrakurikuler, ini sama notabene, dan di sini ada juga tabel gambar untuk memunculkan gambar-gambar apa saja yang ingin ditampilkan di halaman frontend. Oke, kegiatan sekolah ini kita nambahkan tabel link URL. Jadi kalau misalkan kita mengklik gambarnya yang notabene ini, nanti dia tuh bakal nge-ref ke link YouTube yang sudah kita kasih di sini. Lanjut ke program, ini basically sama aja. Lanjut ke tenaga pendidik, ini juga sama dan ada gambarannya juga. Oke, ini data siswa kita ada fitur import serta export, yang dimana ini memudahkan admin untuk mengimport dan mengekspor data. Data ini di frontend kita bakalan ada fitur yang namanya dynamic map, yang dimana dia ngambil data dari si kecamatan ini. Jadi sebenarnya data siswa ini yang kepake kolomnya itu cuman kecamatan saja. Jadi kita bisa ekspor dan import juga. Nah, lanjut ke prestasi, ini sama saja seperti yang lain, ada gambar, ada nama, ada prestasi, dan alumni. Ini juga sama seperti data siswa, ini bisa ada fitur ekspor serta import. Oke, mungkin kita lanjut ke halaman frontend ya. Oke, di halaman frontend kita ada tampilan visi serta misi.
Untuk misi kita membuat scroll seperti ini karena agar tampilannya lebih menarik, serta karena misi ini tidak bisa 1 atau 2, bahkan 3, 4 ya. Makanya kita menambahkan fitur scroll ke bawah ke atas seperti ini. Oke, kegiatan seperti yang kita mention sebelumnya. Jadi kegiatan ini mengharap ke link YouTube. Nah, kalau kita pencet si gambar ya, maka dia mengharap ke link YouTube yang sudah diinputkan di halaman admin tadi. Oke, lanjut ke ekstrakurikuler. Di sini nampilkan ekstrakurikulernya apa. Misalkan pengen lebih jelas nih ekstrakurikuler serta keterangannya apa dan gambarnya kayak gimana. Kita bisa ngeklik selengkapnya ini, maka dia akan muncul ekstrakurikulernya apa, keterangan serta gambarnya. Lanjut di prestasi. Di prestasi ini juga kita nampilkan gambar prestasinya apa serta siapa nama siswanya. Oke, di tenaga pendidik kita nambahkan namanya serta jabatan, lalu foto. Nah ini juga ada beberapa tampilan yang di-set seperti ekstrakurikuler, kegiatan, serta prestasi. Jadi ini hanya di-set menampilkan di front end di halaman beranda ini hanya misalkan si ekstrakurikuler ini hanya 8. Misalkan pengen lebih banyak atau pengen lebih lengkap, itu bisa diklik tombol selengkapnya. Prestasi juga sama, ini hanya ditampilkan 1, 2, 3, 4, selebihnya tidak ditampilkan, dan untuk diupdate-nya itu berdasarkan data yang paling baru. Oke, lanjut ke pendidik juga, ini juga sama, ini yang diambil di halaman beranda atau di front end-nya itu hanya 6. Jika lebih dari 6 dan pengen tahu lebih lengkapnya, bisa diklik tombol tampilkan semua attendee. Nah, untuk fasilitas juga ini sama, kita menggunakan query get. Jadi hanya ada 8 data yang bisa ditampilkan di halaman front end-nya. Nah, lalu ada fitur yang bernama Dynamic Map. Oke, jadi Dynamic Map ini apa? Dynamic Map ini adalah peta penyebaran murid, di mana kita bisa melihat siswa SD-nya tuh di mana aja sih gitu. Jadi orang tua murid dan calon murid itu bisa melihat, oh ternyata dari Bandung juga ada ya. Itu apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kolom kecamatan di data siswa tadi. Oke, seperti contohnya, dan ini juga ada kursor serta heat map-nya. Jadi semakin panas atau semakin merah itu semakin banyak berarti. Oke, kita coba contohkan ya. Nah, ini di Kecamatan Ranca Ekek itu ada 163. Itu dari mana datanya ya? Dari data kolom kecamatan itu. Jadi kita ngambil dari kecamatan, terus kita query-kan berapa jumlahnya. Nah, ini kan banyak tuh, ada Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Jatinangor, dan ya itu heat maps. Ada Tanjung Sari juga, ada Cimanggung. Tetapi untuk kecamatan yang baru itu harus di coding secara manual. Jadi untuk bisa menambahkan kecamatan yang baru tidak bisa secara dinamis. Oke, lanjut ke hubungi kami. Di sini menampilkan peta si SDIT Al Mubarokahnya di mana sih, serta ada alamat email, ada alamat, serta nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Lanjut di halaman footer, ini menampilkan keterangan sekolahnya di apa, dan di info sekolah ini menggunakan data dari kegiatan sekolah yang paling baru. Oke. Dan untuk di halaman profile ini kita mengambil data dari tabel tentang serta visi misinya apa. Lanjut di kegiatan, ini juga sama seperti yang di front end-nya atau di halaman berandanya.
Ini langsung ref ke YouTube-nya. Oke, di rincian biaya ini kita sudah, jadi barangkali ada calon siswa atau orang tua siswa yang ingin berminat untuk melihat formulir pendaftaran, atau misalkan isi aja dulu. Jadi biar nanti pas di sekolah itu langsung mengasih formulir pendaftarannya, kita bisa langsung klik di sini, dia nge-ref ke Google Docs. Oke, lanjut di biaya seperti yang dimention tadi, ini sudah CRUD dan ini juga udah otomatis. Jadi anuin tidak repot untuk menjumlahkan. Dan ini kan beda nih. Oke. Lanjut di ekstrakurikuler, ini seperti biasa ada ekstrakurikuler apa, lalu keterangannya bagaimana, prestasi ini juga sama. Di tenaga pendidik seperti yang dimention tadi, kalau misalkan ada banyak tenaga pendidiknya, jadi kita bisa melihat di page di Tendik ini. Dan terakhir di fasilitas ini menggambarkan fasilitasnya apa saja serta keterangannya. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan terkait demo aplikasi yang sudah kita kerjakan selama 1 semester di Matko SIP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.